Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala Rasulina wa Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hasbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'thirna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahu wal fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن عربي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به بالدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى قال sampai kemarin sudah kita bahas makna atau kandungan dua kalimat syahadat, bahwa kita di dalam syahadat kita bersaksi tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Kalau ditanya apa yang kita saksikan tentang Allah, ya sifat-sifat Allah. Nah, sifat Allah ini tidak kita saksikan pakai mata, tapi kita saksikan pakai hati. Kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang kita imani. Begitu pula yang ada pada Rasul, bahwa saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah karena beliau bersifat sidik, tabligh, amanah dan watonah. Ini sifat-sifat yang kita saksikan. Seseorang yang tidak menyaksikan ini berarti dia tidak bersyahadat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia mengucapkan kalimat, mengatakan sesuatu tapi tidak mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Ini pengertian yang sudah kita bahas kemarin.
Kemudian diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada manusia, jin dan malaikat. Udah berapa kemarin? Tahu itu ya? Nabi diutus kepada manusia dan jin membawa taklif, membawa tanggung jawab, beban tanggung jawab. Semua manusia dan jin yang didatangi oleh Nabi mendapatkan beban tanggung jawab. Rupanya apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Namanya taklif. Orang yang melakukannya kita namanya mukallaf. Kayaknya kewajiban para mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf kalau manusia kita menjadi mukallaf usia 15 tahun. Semua yang usia 15 tahun, laki-laki perempuan maksimalnya, maka mereka wajib melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi jin, mereka menjadi mukallaf saat mereka dilahirkan. Begitu lahir, langsung mendapatkan perintah untuk mengerjakan aturan-aturan Allah. Kalau kita masih punya waktu spare berapa? 15 tahun. Untuk apa 15 tahun? Untuk ngaji, untuk belajar pengetahuan sampai sempurna keadaan kita, akil, balik, baru diperintahkan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya Nabi kepada kita membawa 3 macam ilmu. Yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu thariqah, yang ketiga ilmu hakikat. Nabi datang bawa 3 macam ilmu. Ilmu syariah, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Ilmu syariah contohnya apa? Ilmu syariah contohnya semua perintah-perintah yang didatangkan oleh Allah. Dalam Quran semua perintah lengkap disampaikan Nabi. Dalam hadis lengkap perintah Allah disampaikan Nabi. Maka perintah-perintah itu namanya ilmu syariah. Perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah zakat, semua perintah melaksanakan kebaikan, taat kepada orang tua, maka semua perintah itu didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini keimanan ahlu sunnah wal jamaah. Beda dengan Mu'tazilah. Hati-hati nih. Apa kata Mu'tazilah? Kata Mu'tazilah, beragama itu, perintah itu, kalaupun tidak ada Nabi, akal bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Itu pendapat Mu'tazilah. Kita tidak boleh ikut serta pendapat mereka. Bagi kita, kalau Nabi tidak datang, kita nggak akan tahu mana perintahnya Allah dan mana larangannya Allah. Kata Mu'tazilah, oh enggak, akal bisa tahu. Baik itu, kata Mu'tazilah, yang bagaimana yang namanya baik? Baik itu satu pekerjaan yang kalau kita kerjakan, semua orang akan memuji kita. Itu namanya baik. Kata Mu'tazilah ini. Jadi walaupun Nabi nggak datang, maka kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Itu kodratnya manusia. Ini bukan pendapat kita. Jangan mengikuti pendapat ini. Kita berpendapat kalau tidak ada perintah Nabi, maka kita tidak punya sebuah aturan pun.
Adapun aturan yang dikerjakan manusia itu peraturan yang datang dari hukum adat namanya. Hukum adi. Kalau ada batu di jalan kita pinggirin. Itu kebaikan secara adi, bukan perintah syar'i. Kalaupun ada perintah syar'i tentang hal itu, maka berkaitan secara umum. Seseorang wajib mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain. Di antaranya apa? Ya menyingkirkan batu. Kalau ada orang jalan kita tolong. Walaupun dalam hukum kebiasaan dikatakan itu sudah bisa diketahui oleh semua manusia. Tapi hukum tidak bisa pakai akal. Contoh. Rokok itu baik apa jelek? Kalau lihat di bacaannya rokok itu membunuh, bacaannya. Ya. Kalau kata laki-laki, kalau nggak merokok, nggak gentle. Nah, di rokok itu baik. Kalau bagi perempuan, rokok itu nggak baik. Jadi kalau hukum mau pakai akal, hukum syariat mau pakai akal, malah nggak ketemu. Nanti kata si ini boleh, kata yang ini. Contoh lagi. Pakai pakaian yang terhormat itu menutupi apa? Kata siapa? Kata orang Arab. Kalau kata orang Jawa, pakaian terhormat kayak apa? Pakai belangkon terus. Ya, kalau kata orang Papua, terhormat nggak? Berarti hukum itu nggak bisa pakai akal. Kalau hukum syariat pakai akal, akan jadi masing-masing punya hukum sendiri. Kata mereka aurat cukup ujungnya ditutup. Ya, pakai apa namanya? Koteka. Coba orang Papua diundang kondangan di sini pakai koteka, terhormat nggak? Terhormat nggak? Bagi mereka terhormat. Jadi hukum nggak bisa pakai akal, harus didatangkan oleh Nabi. Maka kata Nabi, yang namanya pakaian ihram dari dulu sampai nanti kiamat ya modelnya sama begitu. Kita nggak boleh ngarang sendiri. Besok saya mau ihram pakai baju hijau, boleh? Saya mau ihram pakai celana jeans, boleh? Boleh? Kenapa? Cara pakaiannya sudah didesain oleh Nabi, nggak boleh diganti lagi. Ini namanya perintah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cara berpakaian bagaimana? Pusar sampai lutut ditutup. Itu perintah Nabi. Perempuan seluruh tubuhnya ditutup kecuali wajah dan ini aturan ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ngomong itu mau aturan ke Arab-Araban, nggak ada begitu, nggak ada. Kita tidak boleh benci orang Arab. Jangan menfitnah Nabi mengatakan itu mah aturan Arab, di Indonesia nggak begitu. Maka sekarang muncul Islam Nusan. Ini kerusakan, menganggap ke Arab-Araban, nggak ada. Perintah itu dibawa Nabi. Nabi bersabda apa? Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah menyampaikan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi katakan pakaian wanita seluruh tubuhnya, memang itu perintah Allah, bukan pakai kerudung mah itu orang Arab, orang Indonesia mah nggak usah pakai kerudung, cukup pakai apa? Konde. Apa ini? Mau kembali ke Islam Nuslan? Kita ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka jangan ikut-ikut ya. Yang pertama, Nabi datang membawa ilmu syariah. Mengatur apa ilmu syariah? Mengatur 3 perkara. Bagaimana syariahnya Islam, bagaimana syariahnya iman, dan bagaimana syariahnya ihsan. 3 ini menjadi isinya agama, iman, Islam, ihsan. Dari mana 3 ini? Iman, Islam, ihsan menjadi isinya agama dari mana? Dari hadis Jibril alaihi salam. Ketika Nabi bersama para sahabat-sahabatnya, datang seseorang dengan wajah ganteng, berambut hitam, berpakaian putih, datang kepada Nabi, meletakkan lututnya di depan lutut Nabi dan bertanya, "Ma huwal Islam? Ma huwal iman? Ma huwal ihsan?" Maka 3 pertanyaan itu disimpulkan itulah rukunnya agama. Islam, iman, ihsan. Maka kalau orang tidak membangun ini dalam agamanya, dia tidak sempurna membangun agama Islam. Islam rupanya apa? Rukun Islam yang 5 yang kita tahu. Aqimus shalah, ita'uz zakah, hijjul baiti man istata'a, shaum Ramadan, syahadatu an la ilaha illallah. Rukun Islam. Rukun iman ada berapa? 6. Ta'budallah, malaikat, rasul, kitab, yaumil akhir, qadha wal qadar. Ihsan ada berapa? Ihsan ada berapa? 2. Anta'budallah ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Apabila di hati kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kamu. Ini ihsan. Kalau orang tidak bangun 3 ini, maka dia tidak membangun agama. Jadi syariah yang dibawa Nabi pertama, syariah untuk mengatur 3 ini. Mengatur iman, mengatur Islam kita, mengatur ihsan kita. Bisa. Makanya kalau ada orang tiba-tiba ngomong sama kamu, kamu wajib percaya sama saya ngomongnya bener. Kamu ngomong rukun iman cukup 6, gak ada percaya sama kamu, gak ada begitu. Paham? Rukun iman cuman wajib percaya adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab suci, adanya nabi-nabi, apalagi adanya hari akhir, adanya qadha. Itu rukun iman begitu. Kalau ada orang ngomong, enggak wajib percaya sama saya, enggak ada. Rukun iman juga percaya kamu enggak jadi wajib keimanan. Jadi jangan ditambahin lagi rukun iman itu. Nabi ngomong 6, ya sudah 6 aja, enggak usah ditambah-tambahin. Kadang orang suka karena enggak mengerti secara hukum, maka dia kadang ngomongnya salah pembicaraan, seakan-akan ada yang harus ditambah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya rukun agama. Agama ada 3. Iman, Islam, ihsan. Ihsan.
Ini rukunnya agama. Semua orang yang beragama harus membangun 3 ini. Caranya membangun 3 ini, caranya bangun iman, Islam, ihsan dengan 3 ilmu yang dibawa Nabi apa? Syariah, thariqah, hakikat. Syariah contohnya apa? Perintah-perintah Allah. Thariqah contohnya apa? Bawahnya. Cara membangun agama dengan 3 ilmu yang dibawa Nabi, yaitu syariah, thariqah, dan hakikat. Syariah sudah kita bahas tadi, perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dengan 3 ilmu yang dibawa Nabi. Oh, habis benar. Ilmu 1 syariah, 2 thariqah, 3 hakikat. Thariqah contohnya cara melaksanakan perintah. Seperti apa? Kalau kita mau sholat, ini salah satu perintah Allah, aqimi sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Pertama kita mau sholat, apa yang kita kerjakan? Hah? Hah? Di sini pada sholat biasanya, pertama sholat apain? Pertama mau sholat itu menunggu masuk waktu, gitu. Itu thariqahnya begitu. Wudu, waktunya belum masuk wudu. Ente kalau belum masuk tanggal 1 Ramadan, boleh nggak niat Ramadan? Jadi pertama kalau kita mau puasa Ramadan ngapain? Nunggu waktu masuk. Mau zakat, nunggu waktu masuk. Mau haji, nunggu waktunya masuk. Karena perintah wajib itu punya waktu, punya aturan. Maka thariqah yang pertama kita kerjakan adalah menunggu masuknya waktu. Kalau waktu sudah masuk untuk sholat, kemudian apa? Ngapain? Kalau sudah masuk waktu, membersihkan diri dari hadas besar, hadas kecil. Yang belum mandi wajib, yang masih kopet, cebok. Ini selesai mandi ngapain? Wudu. Habis wudu ngapain? Menutup aurat, sholat langsung. Habis wudu, nutup aurat, terus baru menghadap kiblat, baru takbir, baru niat Fatihah, terus sampai salam. Semua namanya apa itu? Thariqahnya sholat. Yang mengajarkan thariqah sholat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ngerti caranya mau sholat, yang ngajarin siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariah sudah diajarkan, thariqah sudah. Yang ketiga hakikat. Apa hakikat? Hakikat adalah tujuannya sholat. Apa tujuan sholat? Tujuan sholat apa? Mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya sholat
mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Tidak ada niat lain, tidak ada niat lain yang kembali pada diri kita. Itu hakikat. Kalau kamu mengerjakan salah satu perintah Allah, di dalamnya ada niat yang mau kembali kepada kamu, maka kamu nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya wa imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Siapa yang mengikuti perintah Allah hijrah, zaman itu ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dia dapat pahala. Siapa yang hijrahnya karena dunia, karena ada wanita yang mau dinikahi di kota Madinah, maka hijrahnya tidak mendapatkan pahala dari Allah, tapi mendapatkan apa yang dia tuju. Kamu sholat, ingin mengerjakan perintahnya Allah, ada embel-embel sedikit juga biar tokonya laris ya Allah. Dapatnya apa? Ya toko laris itu dikasih oleh Allah. Pahala akhirat? Kamu keluar dari hakikatnya sholat. Kamu haji tujuannya apa? Oh, pingin dipanggil Pak Haji. Makanya kalau ada orang Pak sudah berangkat haji dipanggil Sugeng, diem aja. Pak Haji Sugeng, itu udah mahal nggak dipanggil haji. Maka dapatnya ya gelar itu doang. Kamu nggak dapat pahala di depannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kamu punya kepentingan untuk diri kamu dalam ibadah itu. Hakikat maknanya kamu diperintah Allah kembali murni mengerjakan perintah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai embel. Ini hakikat. Hingga kalau kita tidak mengerti ilmu yang diajarkan Nabi, maka ibadah kita pasti kita barengi dengan embel-embel yang lain. Sholat pengen tokonya laris, sholat pengen naik jabatan, sholat pengen rezekinya lancar ya. Sedekah pengen tolak bala, sedekah pengen selamat dari bencana. Semua yang kita kerjakan itu pasti ada keuntungannya, tapi keuntungan itu jangan jadi tujuan. Itu adalah tambahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan jadi tujuan. Kayak ibarat kita anak sekolah. Tujuan sekolah ngapain? Cari ilmu. Ada embel-embelnya sedikit apa? Kalau mau sekolah dapat ongkos jajan, dapat uang jajan. Berapa uang jajannya? Berapa bocah? Kalau sekolah dikasih jajan berapa? Ada yang goceng, ada yang. Kata anaknya, pokoknya kalau nggak ada uang jajan saya nggak mau. Ini berarti ada apa ini? Embel-embelnya. Maka kata Allah, kalau kamu mengerjakan perintah agama dengan demikian, maka yang kamu beroleh ya embel-embelnya itu doang di dunia. Di akhirat kamu nggak dapat apa-apa. Ada kiai pergi ke pasar mau beli buah, yang lainnya berapa buah sekilo? 30.000, masak sama kiai 30.000, sama kiai cukup 20 aja. Oh iya Pak Kiai 20 aja. Itu 20.000 kamu dapat di akhirat, pahala kiai kamu hilang. Kenapa? Sudah kamu ambil di dunia kata Allah. Kemuliaan jadi kiai, jadi ulama akan diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat nanti. Gak perlu minta di dunia.
Kalau orang lain beli 10, kiai ya 10, jangan kiai malah kurang, kalau perlu tambahin. Kiai pelit banget, nawar, beli 2 nawar ya, potong. Oh kiai mah nggak usah bayar kalau potong. Kiai kurang ajar kayak begitu. Kiai kok nggak bayar potongnya. Jangan kamu minta keuntungan di dunia, jangan. Semua keuntungan itu Allah kasih nanti di akhir. Ini maknanya apa? Hakikat. Tujuan ibadah hanya lillahi ta'ala. Ini Nabi yang mengajarkan. Maka tiap sholat selalu lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Zakat lillah. Apapun yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rukun agama berapa? 3, iman, Islam, ihsan. Cara membangunnya ada berapa? 3, dengan syariat, thariqah, dan hakikat. Maka inilah yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, jin dan manusia. Maka Allah perintahkan kepada jin dan manusia untuk berbakti dan taat kepada para nabi. Bagi kita, adanya Nabi Muhammad SAW menjadi panduan yang paling utama. Kemudian setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa tandanya syahadat itu diterima oleh Allah di dunia dan di akhirat? Apa tandanya? Tanda syahadat diterima oleh Allah. Tandanya ketika seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dalam hatinya bisa mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman. Apabila di hati kita sudah bisa mengucapkan pertama, saya ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Allah sebagai Tuhan. Kedua, ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ridho agama Islam sebagai agama saya. Ridho Al-Quran sebagai pedoman hidup saya. Maka orang yang dalam hatinya bisa melaksanakan 3 ini, syahadatnya diterima dunia sampai akhirat. Maknanya ridho, bawah tulis. Pengertiannya ridho, menerima, bergembira, menerima terus bergembira, senang hatinya. Itu maknanya ridho. Menerima Allah sebagai Tuhan. Prakteknya bagaimana? Jangan ngomong doang, ini bukan ilmu ngomong, bukan. Ya.
menerima Allah sebagai Tuhan. Apa pengertiannya? Tidak akan sekalipun menolak hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah. Apapun yang Allah tetapkan berlaku di dunia akhirat, tidak pernah protes. Dibikin jadi orang jelek, syukur. Pernah kamu syukur jadi orang jelek? Pernah? Jangan waktu ngaca, kenapa hidup saya kok pesek ya Allah? Kenapa kok kuping saya kecil satu ya Allah? Kamu nggak ridho sama Allah sebagai Tuhan. Khususnya sekarang ini nih, Corona. Siapa yang bikin? Allah. Siapa yang mengatur kejadian Corona? Allah. Ada orang nggak bisa kerja, kerjaan dipecat, nggak bisa keluar, sekolah di rumah, banyak kerepotan. Lalu hatinya protes, kenapa Corona? Dia nggak ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Diberi sakit, menaun, bertahun-tahun nggak sembuh, protes hatinya, ya Allah kenapa begini? Nggak ridho dia kepada Allah. Ini makna syahadat kamu. Kalau kamu sudah bersyahadat, saya bersaksi Allah sebagai Tuhan, maka prakteknya adalah ridho. Tiap maghrib boleh kamu baca raditu billahi rabba wa bil Islam. Itu bacaan kamu. Bagaimana prakteknya? Ridho Allah sebagai Tuhan maknanya tidak pernah protes pada apapun yang jadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan laki-laki, mantap laki-laki. Ini jadi laki-laki nggak demen, pengen jadi perempuan, lama-lama apa? Melambai jalannya. Ada begitu? Ada. Di sini ada orangnya. Nggak demen jadi laki-laki lama-lama. Dibikin jadi apa? Orang yang jelek, nggak terima operasi plastik. Kamu nggak apa-apa operasi plastik, yang penting jangan deket-deket kompor. Takut bos. Kalau urusan rambut gondrong dicukur, bukan gak ridho, memang diperintah. Kuku panjang suruh motong, memang diperintah. Kalau sudah panjang disunat sekali aja, tapi diperintah, nggak boleh nambah. Teman-teman sulat banyak duitnya, nambah 2 kali sunat, boleh. Jadi ada yang diperintah Allah untuk kita rubah, ada yang diperintah Allah untuk kita terima apa adanya, nggak boleh kita protes. Ini maknanya ridho Allah sebagai Tuhan. Nanti dalam kehidupan kamu, coba kamu praktekkan, apakah saya sudah ridho tiap waktu atas keputusan Allah. Udah dandan rapi. Perempuan kalau dandan mau kondangan berapa jam? Dari sore sampai maghrib masih kondangan aja. Mata belum lipstik, belum kerudung. Udah lengkap rapi cantik pakai pakaian. Hujan. Munculnya apa? Sialan hujan. Ridho enggak sama Allah? Enggak ridho berarti. Sialan panas banget. Kamu enggak ridho sama Allah. Yang bikin panas siapa? Allah. Ridho pada setiap apapun keputusan Allah. Banjir, ridho. Hatinya jangan protes, jangan. Walaupun susah yang kita terima. Coba Nabi SAW sholat dilempar batu,
sholat diludahin, diinjek kakinya, dilemparin, diludahin, kalau lewat kotoran dilempar ke Nabi. Tidak pernah Nabi katakan, kenapa begini hidup saya Allah. Nabi terima apapun yang Allah lakukan. Ketika hijrah, Nabi diusir oleh kaumnya pindah ke kota Madinah. Ketika balik lagi kota Mekah, orang Mekah semua lari. Takut Nabi balas dendam atas apa yang dia kerjakan dulu waktu Nabi di kota Mekah. Tapi begitu Nabi masuk kota Mekah, apa yang Nabi katakan? Hada yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Coba. Kenapa? Di hati Nabi tidak punya dendam. Nabi tahu itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf. Kamu kenal Nabi Yusuf? Kamu kenalnya Pak Jalal doang sih. Nabi Yusuf di antara nabi yang masa kecilnya dilempar oleh Tuhan kemana? Begitu susah hidupnya, diambil orang jadi budak, dijual ke sana, dijual kemari. Begitu dia berhasil, kakak-kakaknya dimaafkan semuanya. Kenapa? Allah yang telah mengatur kejadian itu. Gak pernah dendam di hatinya. Itu tandanya orang ridho. Kalau di hati kamu masih punya dendam pada seseorang, berarti kamu mengatur, kamu gak ridho sama aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ridho. Inilah alamatnya syahadat kita diterima oleh Allah atau tidak. Jadi kalau kamu hajinya udah berkali-kali, puasa gak kehitung, amalnya banyak, tapi masih muncul di hatinya gak ridho pada satu kejadian yang Allah tetapkan, maka kamu dianggap orang yang membangkang Allah. Syahadat kamu hanya di mulut, gak sampai dalam. Yang kedua, ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maknanya senang hatinya diberikan Nabi semulia Nabi Muhammad. Tidak pernah mengidolakan selain Nabi Muhammad. Tidak pernah mau mencontoh selain yang datang dari Nabi Muhammad. Itu ridho di hatinya Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Yang ketiga, ridho agama Islam sebagai agama saya. Maknanya tidak akan mengikuti aturan agama orang lain. Cara berpakaian aturan Islam, cara makan aturan Islam, cara jalan aturan Islam, cara bebersih aturan Islam. Bangga sama aturan Islam, tidak pernah ikut aturan agama yang lain. Nah, kita kan sering kali kalau tahun baru ngapain? Ikut ngerayain. Kalau Valentine ngapain? Ikut ngerayain. Kamu nggak ridho sama Islam berarti. Orang yang ikut perayaan tahun barunya orang kafir nggak ridho sama agama Islam. Agama Islam punya tahun baru sendiri. Kapan? Kapan terjadinya? Insya Allah 10 hari lagi kita akan tahun baru. Itu tahun baru kita. Jangan ikut tahun barunya orang lain. Kalau kamu merayakan tahun baru orang lain, maka kamu gak ridho sama agama Islam. Pakaiannya, cara nutup kerudungnya ikut aturan Islam. Jangan nutup kerudung, rambutnya jumbo, kerudungnya ada begitu. Rapet kerudungnya, leher kelihatan. Ada begitu. Pakai kerudung lancip ke atas, ada begitu. Ini kamu nggak ridho sama agama Islam, mau bikin aturan sendiri. Memang setan. Kalau umurnya seperti itu. Kalau ada wanita pakai kerudung di depan kaca, lagi pakai kerudung, kata setan apa? Pakai kerudung kok kayak TKW. Itu godaan setan. Coba lo yang keren dikit, diikat-ikat.
pakai pakaian kok begitu. Coba yang ketat dikit gitu loh, itu godanya setan. Setan itu tidak pernah goda kita langsung ngapain sholat, ngapain pakai kerudung, nggak ada. Itu setan goblok namanya. Setan itu pinter caranya goda kita. Kalau azan bunyi, kita dengar azan, apa yang setan katakan? Baru azan, tenang aja, baru azan. Setan nggak ngomong, udah tidur lagi aja, nggak usah sholat, ngapain sholat, nggak ada. Setan cuma nambahin dikit, baru azan. Terus ngapain? Merem lagi, baru azan. Istrinya datang, Pak, azan sudah habis. Belum komat, belum, tunggu komat. Begitu komat, Pak, baru komat. Begitu imam berdiri, baru takbir pertama. Itu setan begitu, menunda sampai nanti imam salam, baru sekali ninggal jamaah. Gampang, masih banyak sholat yang lain. Itu setan begitu, mengajak kita untuk tidak ridho kepada agama kita. Yang namanya ridho apa? Hatinya gembira, hatinya senang. Begitu azan, alhamdulillah, ya Allah, saya dipanggil untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya gembira. Pernah nggak kamu begitu? Subuh azan, alhamdulillah ya Allah, subuh ya Allah. Pernah begitu? Kamu senang kalau gajian dapat duit, alhamdulillah ya Allah. Nah, itu senang kamu. Kalau sudah urusan yang lain, sholat lagi ya Allah, kayaknya nggak habis-habis. Ini ukuran standar hati kita ridho nggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang keempat apa? Ridho kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tidak ada aturan lain selain Al-Quran. Sekarang anak-anak kita seringkali baca ramalan bintang. Sering ada Leo, apalagi Libra, Capricorn, ya, ada bintang. Bulan ini rezeki lancar, cinta berantakan. Ada begitu? Sekali kamu percaya sama begitu, iman kamu rusak. Coba kamu baca aja dosa, percaya, rusak iman kamu. Ramalan tahun ini rezeki akan begini, hidup akan begini, nasib akan begini. Gak ada itu kata. Pedoman kita berita Al-Quran. Apa Quran beritanya? Itu yang kita imani. Kita nggak geser-geser lagi dari pedoman kitab suci Al-Quran. Makanya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Maknanya apa? Jangan pakai pedoman hidup selain dari Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu sempurna. La raiba fi, kata Allah, tidak ada keraguan sedikit pun tentang Al-Quran. Inilah maknanya ridho. Jadi kalau kita mau ngomong, oh saya sudah ngerti syahadat, yang saya saksikan adalah sifat-sifat Allah, yang saya saksikan adalah sifat-sifat Rasul. Prakteknya bagaimana? Prakteknya ridho. Saya ridho Allah sebagai Tuhan, saya ridho Nabi sebagai Nabi saya ridho agama Islam agama saya ridho Al-Quran pedoman hidup saya. Maka yang bisa praktek ini, imannya diterima oleh Allah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semua
bisa praktek ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kamu pulang, bini cerewet, ridho ya Allah. Punya bini cerewet, ridho saya. Jangan protes, bini cerewet. Orang yang mendengarkan cerewetnya suami istrinya, pahala sabarnya diangkat jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Ada wali yang diangkat oleh Allah jadi wali gara-gara bininya cerewet. Maka diantara tes wali bininya cerewet. Kalau kamu punya bini cerewet, punya modal satu berarti kamu untuk jadi walinya Allah. Jangan protes. Begitu harusnya. Kesel sama bini boleh, jangan kesel sama Allah. Kenapa dapatnya begini ya Allah? Jangan. Kenapa? Karena jodoh, rezeki, mati, sakit semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya punya bapak kayak ini? Jangan. Kenapa saya hidupnya begini? Jangan. Semua itu ketetapan Allah, tidak boleh kita ngedumel di hati, nggak boleh. Harus terima Allah yang menetapkan, Allah pula yang menyimpan hikmah di belakang ini semua. Allah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Begitu Allah tunjukkan keuntungannya, kamu akan nyesel. Untung bini saya cerewet. Nanti begitu. Kalau belum tahu keuntungannya, kenapa bini saya cerewet? Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang ridho kepada Nabi Muhammad SAW, hati yang ridho kepada agama Islam, dan hati yang ridho kepada Al-Quranul Karim sampai nanti hari kematian kita, insya Allah. Ini yang kita bahas hari ini. Barangkali ada pertanyaan. Kalau ngaji tempat orang alim itu nggak ada yang nanya. Ya, pinter semua, ngapain nanya segala? Wah, aku udah paham, saya pun begitu mah. Ngapain nanya? Apa coba? Mbak ahli nanya. Iya dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang masih mengutarakan bahwa jika kita melakukan yang insya Allah akan diterima, maka di dalam ucapan dan di dalam hatinya itu mengucapkan bahwa tidak berdoa, bahwa Islam tidak kritis. Apakah setiap mengucapkan kalimat itu hanya terus apa cukup sekali? Karena sebagai Islam kita kan melaksanakan sholat di waktu, artinya itu banyak ada yang bisa. Itu cukup sekali dalam sejarahnya. Yang penting pelaksanaan ridho yang kepada Allah. Artinya ada syarat politik di mana itu ada ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan seterusnya. Kita jalan bahwa saya ridho mengenai kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam pengertian khusus bahwa sebutkan berbeda dengan bukan karena sejatinya sebenarnya akal ini di nomor dua. Jadi yang digunakan adalah tujuh kesadaran dan lupa. Jadi orang-orang khusus di posisi pertama kita jawab yang diwajibkan syahadat ya. Yang diwajibkan kita ucapkan adalah syahadat dalam sholat dan dalam aturan untuk masuk agama Islam. Adapun ridho ini prakteknya tiap waktu. Syahadatnya cukup sekali, ridhonya seumur hidup kita. Tidak boleh sekalipun protes. Bukan tiap maghrib baca rodi itu bila bukan. Nah, itu mewiritan namanya. Bukan praktek. Praktek itu artinya senantiasa menerima pagi, siang, sore, malam, tahun ini, tahun depan, tahun kapan saja ridho Allah sebagai Tuhan. Allah itu bikin bencana terpuji, bikin kebaikan terpuji, bikin kejelekan terpuji. Tidak ada yang mengurangi derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diciptakan Allah, ya, ini prakteknya harus ada dalam hati kita. Kita nggak boleh kenapa begitu. Itu praktek. Jadi harus terus mengucapinnya nggak wajib, prakteknya wajib. Ya. Terus yang kedua, apa posisi akal dalam agama Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Akal adalah syarat. Akal adalah syarat beragama. Artinya semua hukum yang datang di dalam agama Islam itu datang dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari akal. Tapi syaratnya orang yang mempraktekkan hukum itu harus berakal, gitu loh. Jadi akal kedudukannya sebagai syarat untuk memenuhi hukum yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu loh. Beda sama Mu'tazilah. Mu'tazilah akal nomor 1, hukum nomor 2. Kita nggak ikut pendapat itu. Kita ikut pendapat syariah nomor 1, syaratnya ya. Jadi akal bukan dewa, bukan. Akal bukan sumber hukum, bukan. Sumber hukum adalah syariah Nabi Muhammad SAW. Tapi prakteknya harus pakai akal. Kalau nggak punya akal gimana? Ya nggak bisa praktek. Ya. Walaupun kamu anaknya kiai, kalau nggak punya akal gimana? Ya grogol sono masuknya, nggak bisa berakal. Jelas? Udah? Cukup? Kita tutup? Oh ya, boleh. Nambah. Waalaikumsalam. Ridho itu tapi maknanya menerima hatinya, gembira hatinya gitu. Kalau ikhlas itu tidak mengambil keuntungan apapun gitu. Ikhlas itu tidak punya tujuan yang lain. Jadi beda sama
Ridho konteksnya beda sama ridho. Orang yang ikhlas maknanya orang yang melakukan sesuatu tanpa tujuan yang lain. Orang yang melakukan sesuatu tanpa embel-embel yang lain namanya ikhlas. Kalau ridho maknanya menerima apapun yang menjadi ketetapan agama, tidak protes. Itu ridho. Jadi peletakannya beda, walaupun kayaknya samar, saya ridho, saya ikhlas. Kalau ada orang bersedekah ngomong ini saya ikhlas, nggak ikhlas dia berarti ikhlas itu nggak usah diomong. Ikhlas itu hatinya nggak punya tujuan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Jadi beda antara ridho dan ikhlas. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kemudian kalau kita sambungkan dengan tawasul dan amal, tawasul dengan amal yang apakah itu sudah mengulangi dari kita? Tawasul itu bukan meminta kepada selain Allah. Ya, tawasul itu pengantar. Quran mengatakan wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah pengantar-pengantar yang bisa mengantarkan tujuan kita. Jadi kalau kita tawasul pada Nabi, pada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, tawasul pada malaikat, itu semuanya pengantar. Karena Allah pun memerintahkan kita untuk mencari pengantar-pengantar itu untuk apa? Memuliakan orang yang diperintah Allah untuk dimuliakan. Kayak gini contohnya begini, contoh gampangnya ini. Kalau kamu bikin KTP, di KTP ada tanda tangan Pak RT enggak? Ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau mau bikin harus pakai pengantarnya. Padahal Pak RT enggak tanda tangan di. Kenapa begitu? Karena Pak Lurah memuliakan Pak RT. Pak Lurah memanusiakan Pak RT gitu loh, agar dia punya kemuliaan lah. Melaksanakan perintah itu lewat Pak RT, pengantar sampai ke lurah, itu mengikuti kemauannya lurah, gitu loh maksudnya. Kita pun begitu, yang ngasih semua nanti Allah. Tapi Allah perintah kalau mau ke saya pakai pengantar-pengantar yang ada ini. Kenapa? Allah mau memuliakan mereka semua sebagai orang-orang soleh, gitu loh. Tujuan tetap kita ridho Allah sebagai Tuhan dan ridho mereka sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Wahabi kan udah ngapain wasilah langsung, berarti kamu nggak ridho ini sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap pakai wasilah. Alhamdulillah mungkin sudah cukup dengan kata-kata sudah 7. Terima kasih kepada Makasih oleh Zahab bin Haidar Al-Sahab yang telah memberikan ilmu Allah terhadap kita semua, insyaallah sedikit kita dapat memahaminya, dan kalau sudah paham insyaallah bisa kita katakan lebih lain, dan insyaallah pada waktu kita terangkan dalam hari baik di masyarakat bersama kita keluarga kita. Mungkin kita bersyukur dan juga
Sekian kita tutup. Ala hadiniya wa la niyatul salam wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna ala la ta'ifrafna wa tub alaina tawbah taghsil kulli hubba wastur lana awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa maulina wal ali wal ikhwani wa sairil illati wa kulli di mahabbat aw jiratin aw suhbat wal muslimina ajma'in amin rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisami minna bil mustafa rasuli naqami kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi idana tawsi sahbi walhamdulillahi bilbadi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.